ciri market berbalik atau ciri-ciri pasar akan berpotensi berbalik. Cirinya ada berapa? Cirinya ada 3 yang paling dominan. Satu, bisa jadi karena ada loss momentum. Loss momentum. Candlenya tebal, candlenya tebal, candlenya tebal, mulai kecil, mulai kecil. Yang kedua, ada rejeksi. Rejeksi, minimal rejeksi yang bisa diperhitungkan adalah setengah dari bodinya. Semakin panjang rejeksi, semakin besar peluang untuk berbalik. Rejeksi ini artinya penolakan atau sumbu atau ekornya lah. Kemudian selanjutnya dari 3 ini minimal ada 2. Apakah loss momentum dan rejeksi, ataukah loss momentum yang diikuti dengan perubahan warna, atau bahkan rejeksi yang diikuti perubahan warna. Ini bisa menjadi petunjuk market itu berbalik. Tentu ini berada di puncak atau di tren. Nah, mengenali puncak atau tren bagaimana? Puncak itu tentu berada di level, bisa berada di level, bisa berada di wilayah range. Ini puncak, ada di levelnya, ada di support atau resisten, atau mendekati range harian, maka itu berada di puncaknya. Sehingga berada di puncak ini market berpotensi akan mulai kehabisan tenaga ya. Kemampuan pergerakannya, kalau kita jual ayam, misalkan satu hari kemampuan 1 kuintal, kita kasih 1 kuintal lebih sedikit, maka kemampuan kita sudah mulai ngos-ngosan. Itulah kemampuan. Jadi kalau kita paksa kemampuannya, maka performa akan semakin menurun, dan itu menjadi tanda-tanda ya, titik jenuhnya. Kalau dagang ya sama, berarti titik jenuhnya, dia akan segera istirahat, akan kembali lagi. Kenapa hanya 3 di ciri-ciri market itu berbalik ya? Karena sebenarnya kalau kita belajar di pola candle ini banyak sekali ya, tapi saya tidak menjelaskan satu persatu karena kalau dihafalkan nanti bisa lupa ya. Tapi kalau dibuat konsepnya ya, kalau konsepnya tentu nanti akan banyak ingat. Ada pola candle banyak seperti ini. Kalau kita nanti menghafal, tentu akan semakin pusing nama-namanya. Misalkan dalam posisi seperti ini ya, dengan gambar seperti ini, ada penurunan, berada di bawahnya ada candle warna hijau, kemudian ada piercing bullish. Ketika dia turun, kemudian ada candle warna hijau, tiba-tiba naik. Petunjuk lain apa? Kalau kita hanya melihat dari pola, nanti kita akan kesulitan melakukan logika ya. Maka saya memberikan satu cara atau beberapa teknik untuk membaca. Dengan cara apa? Dengan cara melihat strukturnya, kemudian dengan melihat titik puncaknya, dengan melihat levelnya, dengan melihat range harian. Nanti semuanya ini akan ketemu ya, semuanya akan ketemu. Sehingga kalau seperti ini tidak bisa kita juga nanti jadikan sebagai acuan, karena tidak ada strukturnya. Sebelah kiri itu dasarnya seperti apa. Ini hanya contoh saja, karena nanti bisa jadi sebelah kiri ini ada level di sini. Nah, nanti bisa berpotensi berbalik dari hijau, tiba-tiba nanti melompat ya. Ini harusnya kan di sini bukaannya, tapi di sini melompat. Tetap saja nanti kita baca adalah strukturnya. Kita baca strukturnya. Kalau kita hanya baca misalkan ini shooting star itu apa? Candlenya dengan bodinya pendek, sumunya panjang, berada di ujung tren atas. Tidak menjamin juga nanti, karena ini seperti ini bisa kembali naik lagi. Yang paling penting adalah perhatikan kombinasi candlenya, kemudian perhatikan strukturnya, perhatikan levelnya, nanti akan ketemu di situ. Termasuk ketika kita membaca dari misalnya dari banyak ya, pola ya, dari banyak pola misalnya. Oke, saya kasih contoh misalnya. Salah satu bagian dari pola candle yang sering bermunculan ya.
Saya coba lihatkan dari berbagai macam pola yang nanti menjadi pembanding ya. Ternyata kalau kita membaca dengan logika itu akan lebih mudah ya, akan lebih mudah kita melakukan analisanya. Oke, sebentar saya coba untuk perlihatkan bagaimana membaca pola candle dan kemudian kita gunakan nanti logikanya. Oke, ini kalau kita belajar banyak pola itu seperti ini ya. Kalau kita belajar banyak dengan pola candle itu seperti ini. Ya, ada pola namanya pola netral, ada pola netral, ada pola penerusan, ada pola pembalikan ya. Nanti bandingkan dengan yang saya sampaikan secara logika ya. Nanti akan lebih mudah mana? Silakan nanti di otak-atik sendiri. Ada pola candle namanya penerusan. Penerusan itu berarti marketnya berpotensi akan lanjut naik. Polanya apa saja? Ada Marubosu. Marubosu ini candlenya tebal panjang. Jadi Marubosu itu candle identik dengan candle yang panjang begini dengan tanpa penolakan atau penolakan kecil sekali. Biasanya Marubosu ini adalah candle yang panjang. Artinya adalah momentum yang besar, tidak ada penolakan. Baik di atas maupun di bawah, baik candle merah maupun candle hijau. Ini mengindikasikan market itu masih berlanjut, punya kekuatan lebih. Contohnya ini adalah Marubosu. Ada candle penerusan lagi namanya green candle. Yang warna hijau tebal, kemudian dengan sumbu yang kecil-kecil di atas bawah, maka ini namanya green candle. Artinya momentum bullish yang masih cukup besar, sehingga masih berpotensi dia akan lanjut lagi. Nah, di kita biasanya menggunakan logika ini adalah momentum ya, dengan kemampuan membaca karakter candle yang sudah kita sampaikan. Perhatikan mana yang dominan. Di sana ada body, kemudian ada sumbu, kemudian ada sumbu, dominannya tetap di bodinya. Termasuk yang merah juga begitu. Maka ini bagian dari market yang akan berlanjut ya, tapi tidak serta-merta karena kita hanya membaca pola ya. Tidak diperhatikan di situ ada levelnya, tidak diperhatikan di situ ada range-nya. Padahal walaupun tebal begini nanti bisa jadi itu di puncaknya, sehingga walaupun tebal tiba-tiba berbalik merah. Yang penting kita tahu candle-candle ini adalah candle yang punya kekuatan. Maka perhatikan nanti range harian apakah sudah terpenuhi atau belum. Kemudian yang ketiga, candle berpotensi atau sebagai ciri-ciri ya, candle yang tetap berpotensi lanjut itu namanya tree red cross atau tree green soldier, yang dimana tree ini adalah candle yang berjajar tiga. Misalnya begini, kalau dia awalnya trennya turun, kemudian tiga candle ini berwarna hijau yang berjajar. Setelah dia tren turun, kemudian dia mulai warna hijau ini. Tentu pergerakan warnanya ini tidak terlalu panjang juga ya, tidak terlalu panjang, tapi normal-normal saja. Karena nanti walaupun tiga ini kalau satunya mencapai ujung levelnya, maka beda ya, beda dari hasilnya. Artinya bisa jadi ini sideways ya. Sekedar tahu minimal bisa membandingkan ya. Kalau saya selalu menggunakan strukturnya, bahkan ini mau berbalik pun ketemu di sana ada loss momentum ya, merah ada mulai berkurang kekuatannya, merah sudah mulai berkurang kemudian berubah menjadi warna hijau. Ini petunjuk dia akan mau naik. Setidaknya ada petunjuk mau naik itu kita bisa siap-siap atau bisa melakukan evaluasi ya, apakah ini betul-betul mau naik atau sebaliknya. Yang jelas target harus kita ukur. Kalaupun sudah ini ketemu, misalkan kurang yakin, tunggu satu lagi baru kita masuk buy misalnya, maka targetnya harus diukur minimal di level dekatnya di sini. Kenapa enggak di sini? Ya boleh saja ini sebagai target akhirnya, tapi kita lihat kondisi ini mampu enggak melewati. Red candle, green candle biasanya di area puncak ya, puncak yang sudah mulai berbalik. Ini puncak tren kemudian mulai berbalik
berjajar 3. Ini puncak tren naik, sudah mulai ada perubahan warna, kemudian dikonfirmasi 2 candle ya, sehingga kita menunggunya cukup lama ini. Begitu sudah mulai berbalik kelihatan di situ, kita harus menunggu lagi 1, 2 baru kita entry ya. Kalau kita menggunakan logika kan di area ujung levelnya sudah mulai ada penurunan kekuatan, ada perubahan warna, bisa kita masuk sell ya. Tentu nanti kita bisa uji semuanya ya, tidak ada yang paling valid, yang paling mudah bagi kita itulah yang paling menguntungkan.